Di balik penjara, terdakwa korupsi KPK, Hasto Kristianto masih sempat-sempatnya menyerang Pak Jokowi. Sudah di penjara nih dan sedang menjalani proses persidangan memang. Tapi niatnya untuk menyerang Pak Jokowi tidak pernah luntur ya dari seorang Hasto Kristianto. Terbaru, lewat sepucuk surat yang dia kirimkan kepada Guntur Romli, Hasto menyebut Pak Jokowi salah urus negara ini selama 10 tahun ke belakang. Tapi ini bukannya aneh. 10 tahun ke belakang kan PDIP pendukung utama pemerintahan Pak Jokowi. Niatnya mau nunjuk-nunjuk dan menghina Pak Jokowi, tapi nggak taunya malah blunder menunjuk hidung PDIP sendiri. Ditulis di atas surat bekas ya. Jadi bisa saya balik? Udah kelihatan nih. Lembar kertas bekas. Kertas bekas ya. Bentar gue. Ya. Menghadapi berbagai tantangan perekonomian saat ini, seluruh komponen bangsa harus bersatu dan bekerja sama guna mengatasi berbagai kesulitan akibat abuse of power pada periode sebelumnya. Jadi segala dampak yang terjadi kesulitan ekonomi, terpaksa efisiensi pada pemerintahan Pak Prabowo sekarang karena akibat dari salah urus negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Oke, sebentar, kita bahas satu persatu ya. Jadi di suratnya yang Hasto kirim kepada Guntur Romli, dia mau menyalahkan situasi sekarang ini, mulai dari ekonomi global yang pontang-panting, ada tekanan, kemudian ada isu gara-gara tarif Trump, Presiden Amerika Serikat yang dikenakan kepada 75 negara, itu diprediksi para ekonom dunia akan mengarahkan ekonomi dunia menuju resesi. Itu kata Hasto semuanya adalah salah Pak Jokowi. Ini terlihat kelas dan kualitas seorang sekjen partai besar, di mana banyak sekali analisa-analisa ekonomi dunia itu disebabkan karena memang ekonomi secara global sedang mendapatkan tekanan. Apalagi ada perang dagang antara Amerika dengan beberapa negara, terutama dengan Tiongkok begitu ya. Itu ngefek ke Indonesia. Tapi sekelas seorang sekjen menyebutkan semua ini adalah salah Pak Jokowi. Ini adalah kualitas seorang sekjen PDIP. Terus gelorakan pentingnya supremasi hukum. Tanpa sistem hukum yang berkeadilan tidak akan ada kemakmuran. Membiarkan berbagai ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan. Oke, kalau yang terakhir saya sepakat. Membiarkan hukum tanpa keadilan itu sama dengan menghancurkan bangsa ini. Saya sepakat juga dan itu tepat gitu ya. Makanya saya sarankan Pak Hasto untuk mengikuti proses hukum yang berjalan. Loh, ini kan yang Pak Hasto harapkan, hukum ditegakkan kan? Ya mari sidang yang sedang Anda jalani dalam perkara suap kali ini, jalani saja. Tidak usah bikin kowar-kowar narasi-narasi yang mengalihkan perhatian masyarakat dari kasus Anda. Pengen hukum ditegakkan kan? Ya sudah. Gimana sih Pak Hasto? Kualitas sekjen partai besar ini seperti ini. Ada Mustar Sandri komentar nih, gak usah banyak cincong, video yang disimpan di Rusia mana nih? Iya, katanya ketika Pak Hasto ditahan, video dari Rusia bakal dibongkar. Mana nih videonya? Hardianto Putra Dayak, 10 tahun sebelumnya yang berkuasa itu petugas partai. Maksudnya ketika Pak Hasto itu menuding Pak Jokowi, itu adalah teman dari partai Anda sendiri. Pak Jokowi kan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menyebut 10 tahun Pak Jokowi itu penuh dengan prestasi buruk, ya sama dengan Anda menyebut PDIP gagal, begitu. Iya kan logikanya. Mas Ilal, semua salahnya Jokowi kata Hasto. Iya, nggak ada orang lain di negara ini yang kemudian salah. Semua benar kecuali satu orang, namanya Joko Widodo.
Ada Amit-Amit. Tolong cek video Pak Prabowo meresmikan proyeknya Pak Jokowi. Setiap kali beliau meresmikan, beliau berterima kasih karena meresmikan proyek yang dibangun oleh Pak Jokowi. Iya benar juga. Jadi yang kata Hasto, negara ini salah urus, itu salah urus bagaimana? Pak Prabowo saja di 150 hari pemerintahan awalnya ini, setiap kali meresmikan proyek infrastruktur yang dimulai sejak zaman era Pak Jokowi, beliau selalu mengucapkan terima kasih pemerintahan sebelumnya. Terima kasih Presiden Joko Widodo yang sudah memulai proyek bangsa, yang sudah memulai proyek-proyek strategis nasional ini. Ini bagus dan besar untuk bangsa Indonesia. Beliau berterima kasih. Nah ini Hasto yang sekarang menjadi terdakwa kasus penyuapan justru menyebut Pak Jokowi salah urus negara ini. Gimana sih? Kita denger nih, abang udah banyak ngobrol nih sama Prabowo. Bocorin dong. Ya itu nggak mungkin dibocorin kan. Kalau bocorin jadi gede gitu. Tapi bener, lu udah berapa kali ketemu dengan Prabowo ya? Ya bertemu, bahkan sebelum dia jadi presiden bertemu terus gitu. Jadi dari awal gue udah kira-kira ya begitu. Kita bisa mentakan jalan pikirannya Pak. Ya Prabowo tadi aku bilang, dia ingin menumbuhkan ide dia sebagai pemimpin Asia. Dari awal itu intinya, bukan saja jadi presiden tuh. Nah karena itu dalam perbandingan politik Prabowo akan ambil perbandingan dengan Mahathir. Kan kalau Prabowo tetap sebagai penerus ide Soekarno, ide Pak Jokowi, itu artinya dia tidak mungkin masuk di dalam persaingan figur Asia. Jadi itu yang aku mau lihat tuh, ada Mahathir di Asia itu, dan Mahathir memperlihatkan ide demokrasi yang bagus, humanity di dalam perencanaan ekonomi kan itu parameternya kan. Nah bagi saya, karena itu aku anggap bahwa kalau saya diskusi dengan Pak Prabowo, kira-kira itu yang dia maksudkan. Bahkan suatu waktu dia pernah bicara bahwa ini mesti jadi negara sosialis pertama di Asia kan. Jadi ide koperasi ada di situ, ide pemerataan ada di situ kan. Tapi ini ide dari seseorang yang ada sekarang dalam tawanan krisis ekonomi, beban utang macam-macam, bisa berubah juga kan. Tetapi idealnya kira-kira begitu tuh. Itu yang gue maksud tadi, bahwa kalau gue ngomong dengan Prabowo, walaupun kritik gue masih tetap bertentangan, tapi ada ide di situ, ada ide itu. Nah, kadang-kala ide itu bisa dibatalkan oleh peristiwa-peristiwa sehari-hari yang bisa mungkin bikin dia jengkel, muncul watak dasarnya kan, itu soalnya tuh. Bang, Prabowo kan suka berdiskusi dengan orang-orang yang bacaan bukunya banyak seperti itu ya. Yang gue dengar juga lu sering diskusi dan juga ditawari menteri, Bang. Enggak, gue nggak mau ditawarin, gue mau milih sendiri itu. Lu mau jadi apa Bang? Jaksa Agung. Jaksa Agung, kenapa? Ya gue mau tangkap semua orang. Siapa yang orang pertama yang akan lu tangkap? Ya Jokowi lah. Ya kan cuma itu kayak intinya, masa nangkap lembaga survei kan. Semua salah Jokowi. Semua adalah akibat dari kesalahan Pak Jokowi. Semua kesalahan, semua nasib buruk, semua cerita apes, semua salah Jokowi. Bahkan Rocky Gerung menginginkan jika dapat jabatan dia mau jadi jaksa agung. Kenapa? Mau nangkep Jokowi. Orang-orang ini motifnya satu, serang Jokowi. Udah itu aja. Motifnya satu, serang Jokowi. Ini adalah situasi ketika Hasto Kristianto keluar dari ruang sidang di sidang paling akhir ya, yang terbaru, ketika hakim membacakan putusan dari eksepsi Hasto yang dia bacakan tempo hari
di sidang sebelumnya, di mana hakim kali ini memutuskan bahwa eksepsi Hasto ditolak dan sidang dilanjutkan. Upaya kesekian dari Hasto Kristianto gagal lagi untuk bisa lolos dari jeratan hukum ya. Katanya minta dan teriak hukum harus ditegakkan. Sekarang ketika hukum mencoba untuk ditegakkan, sidang terbuka ya kan. Ini soal kasus suap dari Hasto Kristianto ini dijalankan, Hasto berusaha untuk menghindar. Jadi kalau begitu teriakan-teriakan Anda hukum harus ditegakkan nih, yang mana hukum yang mana yang Anda maksud? Dan sekarang ketika keluar dari ruangan sidang, Pak Hasto dan para simpatisannya berteriak, rakyat pasti menang, rakyat pasti menang, merdeka. Saya miris ya. Miris saya begini, rakyat pasti menang dan merdeka itu pasti, dan saya juga ingin mendukung dan meneriakkan kalimat yang sama, rakyat pasti menang, merdeka. Sayangnya kalau misalkan rakyat seluruh Indonesia menginginkan para pelaku suap, para koruptor ini disidang, dihukum, di mana salah seorang pelaku koruptornya adalah Pak Hasto itu sendiri, berarti kan ya sudah benar. Pak Hasto yang dihukum, kan begitu. Saya takutnya orang-orang yang membaca, mendengar kalimat teriakan dari Hasto dan juga para pendukungnya dengan mengatakan merdeka, rakyat pasti menang, ini mereka telan mentah-mentah, kemudian tidak mereka saring dan filter, mereka akan termakan propaganda. Saya takutnya begitu. Orang-orang akan melihat Hasto ini adalah orang yang sedang dizolimi, ada di pihak rakyat yang sedang memperjuangkan kebenaran. Jangan salah sangka, Hasto ini pelaku suap, sedang disidang di persidangan tindak pidana korupsi. Rakyat justru menginginkan, ini memang sudah seharusnya begini, ini keinginan rakyat, dan rakyat pasti menang. Rakyat pasti menang. Jangan juga kemakan dengan narasi Hasto dan kawan-kawan yang menyebutkan bahwa Hasto adalah tahanan politik. Bukan. Hasto ini adalah tahanan tindak pidana. Hasto ini tahanan politik ya. Dari segi itu tahanan politik itu kan artinya ya ini politisasi hukum, bahwa hukum dipakai sebagai sarana memukul lawan politik. Tahanan politik itu kan kalau kasusnya kasus politik, ya kan, berbeda pendapat. Misalnya Aung San Suu Kyi kan berbeda pendapat dengan penguasa di Myanmar, lalu ditahan. Itu namanya tahanan politik. Atau misalnya zaman Pak Harto dulu ada petisi 50, berbeda pendapat, lalu kemudian ditahan. Tapi kan pasal-pasal itu sudah nggak ada lagi sekarang. Coba kalau nggak ada kasus Harun Masiku, kira-kira Mas Hasto masuk ke dalam pemerintahan? Saya yakin sih enggak. Saya yakin enggak ya. Walaupun bisa aja muncul lewat kasus yang lain. Jadi saya kira apa yang terjadi pada Mas Hasto itu, kalau kacamatanya adalah kacamata pidana, itu bukan sesuatu yang baru. Ini kasus pidana kok. Jadi saya melihat bahwa konsep tahanan politik itu sangat-sangat misleading. Tahanan politik itu kalau ditahan karena pasal-pasal politik, bukan pasal-pasal pidana. Oke, jadi teman-teman semuanya jangan kegocek, jangan terprovokasi oleh propaganda Hasto dan kawan-kawan. Apalagi teman-teman juga jangan sampai kegocek, diarahkan, di framing untuk menunjuk Pak Jokowi sebagai pihak yang salah dari semua hal yang menimpa hasil buruk kepada PDIP. Jangan sampai kegocek dan terprovokasi. Komentar kalian silahkan tulis di kolom komentar di bawah.